nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin wassalatu wassalamu ala man asaqani wa adina al-qafarati wa tulihin wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu bi tamasuki syariati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat guru kita bersama Abu Yan Muhammad Idris dan serta jajaran para tokoh, kiai, habaib, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Dan juga semua santriwan dan santriwati yang kami hormati juga. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Kita masih senantiasa bisa melangkahkan kaki ke tempat-tempat kebaikan. Salah satunya kita masih bisa melangkahkan kaki ke pengajian ini di pondok ini. Alhamdulillah. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan nikmat dari Allah itu berupa ketaatan. Masih banyak di luar sana yang mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa kemaksiatan. Seperti itu. Sesungguhnya seseorang, yaitu murid itu asal kata dari bahasa Arab. Apa itu? Aroda yuridu. Artinya apa? Aroda yuridu yaitu ingin atau mau artinya. Berarti murid itu artinya orang yang mau. Orang yang mau apa? Orang yang mau belajar, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau keluar untuk thalabul ilmi fisabilillah. Itu adalah murid. Tapi jauh sebelum murid, jauh sebelum si orang ini mau, jauh sebelum si murid ini mau berangkat untuk menimba ilmu, orang ini itu sudah diinginkan oleh Allah untuk menimba ilmu. Karena pada hadisnya itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka orang itu akan dipahamkan ilmu agama, akan dipahamkan ke dalam agama. Itu kita semua insya Allah. Nah, makanya patut kita syukuri nikmat yang besar ini, yaitu kita masih diberi ketaatan, masih diberi kenikmatan dalam ketaatan. Bayangkan kalau kita masih diberi kenikmatan dalam kemaksiatan. Naudzubillah dari orang yang diberi kenikmatan dalam kemaksiatan itu seperti orang yang menabung untuk menyiksa dirinya sendiri. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dan kita diistiqomahkan dalam diberi kenikmatan berupa ketaatan. Amin. Juga berupa ketaatan yang kita peroleh selain mengaji, thalabul ilmi, keluar untuk mencari ilmu, juga kita masih diberi ketaatan untuk melaksanakan sholat. Saya mau nanya, para jamaah sholat isya kan? Sholat. Maghrib, asar, zuhur, isya lagi, subuh. Alhamdulillah kita 5 waktu masih menjalankan, masih melakukan sholat. Itu juga berupa kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri karena kita masih mendapatkan nikmat berupa ketaatan. Karena di dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Khaf, yaitu dijelaskan di dalam kitab itu bahwasanya sholat itu adalah rukun kedua. Sholat itu adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Nah, kayak gitu. Juga sholat itu adalah tiang agama. Fadilahnya besar. Apa itu fadilah? Keutamaan sholat itu besar. Seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan hendaklah dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau misalkan kita masih melaksanakan sholat, masih menunaikan kewajiban kita yaitu berupa sholat, kita masih ingat Allah kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang-orang yang nggak sholat, berarti orang itu sedang nggak ingat Allah, dilupain itu sama Allah. Kamu sedang nggak ingat aku, maka kamu nggak sholat kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita masih melakukan sholat, masih menunaikan sholat, kita masih mengingat Allah kayak gitu. Nah, ada juga orang yang meninggalkan sholat itu salah satunya karena dia itu lalai atau munafik. Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah kok bisa? Nah,
Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Dijelaskan kok lalai itu bisa dimasukkan ke dalam tergolong celaka. Dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, itu sholat orang yang lalai yaitu keluar dari waktunya. Dijelaskan lagi di dalam tafsir Sawinya, Hasyiah Sawi, itu keluar dari waktu, maksudnya si orang itu sama sekali tidak melakukan sholat, sama sekali tidak ada niat buat sholat, bahkan tidak mengkodonya. Niat sholat enggak, sholatnya enggak, mengkodonya juga enggak. Itu keluar dari waktu. Yang dimaksud fawaidul lil musallin itu di situ, orang-orang yang lalai di situ itu mereka enggak sama sekali enggak sholat. Lalu berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya orang munafik itu tidak sholat di waktu gelap. Soalnya pada zaman dahulu itu penerangan kurang. Jadi kalau misalkan kita sholat berjamaah di masjid, kanan kiri kita nggak tahu siapa. Jadi kalau orang munafik sholat di masjid itu waktu yang gelap, waktu isya dan waktu subuh, mereka itu nggak ada, karena mereka orang munafik. Contohnya siapa? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Antek-anteknya siapa lagi? Satu lagi temannya, As bin Wa'il. Nah, dua orang ini adalah orang munafik. Jadi kalau misalkan datang waktu isya, datang waktu subuh, mereka nggak sholat. Tetapi mereka itu datang ketika sholat alaniyah. Mereka itu sholat terang-terangan ketika orang sedang banyak, orang-orang lagi kelihatan. Contoh pas kapan? Yaitu zuhur, asar, maghrib. Mereka itu sholat pas orang-orang lagi banyak, biar kelihatan kayak gitu. Nah, itulah orang-orang munafik. Contohnya tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dan As bin Wa'il. Nah, lalu lanjutan perkataan Ibnu Abbas, siapa orang yang meninggal tetapi tanggungan sholatnya masih ada atau masih meninggalkan sholat, lalu orang itu meninggal, maka dia ada dalam kehendak Allah. Maksudnya gimana dalam kehendak Allah? Ya kita nggak tahu bakal diapain sama Allah, ataukah bakal disiksa, bakal diazab, bakal di neraka, nggak tahu gimana Allah. Ya itu atas kehendak Allah, gimana aja terserah Allah mau diapain. Juga selanjutnya bagi orang yang meninggalkan sholat akan tetapi dia berusaha untuk mengkodoknya dan sudah bertaubat, tapi sebelum si kodok, misalkan si orang ini udah tahu kalau misalkan telah meninggalkan sholat itu selama 1 tahun, terus istiqomah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, di bulan ke-6 dia meninggal, kan harusnya nggak kodok 1 tahun tuh. Nah, akan tetapi di bulan 6 dia meninggal, maka diampuni dosanya. Karena kenapa? Karena Allah melihat usahanya dulu kayak gitu. Nah, makanya PR buat para kita jamaah yang muda maupun yang sudah tua apalagi kayak itu, yang masih mempunyai kodok sholat, segeralah laksanakan seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita sudah berusaha, Allah bakal menilai usaha kita. Innal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ada di penghujung. Kita nggak tahu amal kita di penghujung bagaimana gimana. Semoga kita di penghujung amal kita baik semua. Amin. Amin. Lalu selanjutnya setelah kita membahas orang yang munafik, nah lalu selanjutnya ciri orang munafik juga, orang munafik dijelaskan di dalam hadis Bukhari, yaitu pada nomor hadis 657. Nah, dijelaskan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri orang yang munafik itu yaitu laisa salatun tataqala 'alal munafikin. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik, melainkan minal fajri wal isya, melainkan dari salat subuh dan isya. Walau ya'lamuna ma fihima, andaikan si orang ini mengetahui pahala daripada 2 salat ini, la tauhuma walau habban, niscaya orang ini akan merangkak untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, dari hadis itu bisa kita pahami bahwasanya betapa besarnya fadilah sholat isya dan sholat subuh seperti itu. Nah, bukan sholat isya dan subuh doang, akan tetapi kita harus melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Lanjut, juga orang yang meninggalkan sholat itu
terbagi menjadi dua, bukan ninggalin sholat aja enggak. Tapi dijelaskan juga di dalam kitab Taqriratus Sadidah, tergolong menjadi dua orang bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena menentang. Nah, jadi kalau misalkan si orang ini meninggalkannya karena menentang, itu dihukumi seperti orang murtad. Contoh, malas sholat mah gak wajib. Kalau misalkan orang itu ngomong kayak gitu, dihukumi orang itu seperti orang yang murtad. Kayak gitu, naudzubillah. Nah, lalu kalau misalkan sudah menentang seperti itu, lalu orang itu dimintakan untuk bertaubat oleh siapa? Oleh pemerintah. Oh, misalkan nih pemerintah mendengar nih, pemerintah sekitar, orang ini menentang. Nah, makanya si pemerintah itu harus langsung memerintahkan si orang ini untuk bertaubat. Kalau misalkan si orang ini nggak mau bertaubat, maka hukumannya yaitu dipenggal lehernya dengan pedang. Bayangkan, hukum Islam segitu menekankannya pada orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau misalkan si orang ini sudah bertobat tapi mengulangi lagi, maka dimintakan, misalkan kan kalau misalkan tobat nggak apa-apa tuh. Nah, tapi kalau misalkan udah nentang tobat lagi sampai 3 kali, maka itu ditakzir. Apa itu takzir? Itu hukuman yang sekiranya jerak buat orang itu. Nah, jadi kalau misalkan si pemerintah denger nih, wah si ini udah ngulangi nih 3 kali atas penentangannya, nah maka ditakzir sekiranya hukuman yang membuat si orang ini apa nih yang bikin jerak. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan si orang yang menentang ini dibunuh karena menentangnya, misalkan udah apa sih sholat mah gak wajib, nah kan dibunuh tuh, terus karena gak tobat dibunuh kan. Nah, kalau misalkan udah dibunuh karena hal itu, maka dihukumi orang ini seperti bukan orang muslim. Jadi kayak gimana sih jenazah nasibnya? Yaitu gak dimandiin, gak disolatin, nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin, nggak dikuburin di kuburan orang muslim. Nah, itu bagi orang yang meninggalkan sholat karena menentang. Yang kedua, yaitu meninggalkan sholatnya karena apa? Kaslan. Apa itu kaslan? Malas. Nah, kalau misalkan orang yang meninggalkan sholatnya karena malas, seperti contohnya keluar dari waktu sholat, malas ntar aja. Nah, misalkan si orang itu karena malas, maka disunahkan untuk orang ini bertaubat. Akan tetapi bila dia tidak mau bertobat, hukumannya sama kayak yang pertama, kayak menentang, yaitu dibunuh. Tapi kalau misalkan dia terbunuh karena malasnya sholat itu, dihukuminya seperti jenazah orang muslim, yaitu dimandiin, dikafanin, disolatin, dan dikuburin di kuburan orang muslim. Nah, kayak gitu. Apa nih ancaman buat orang-orang yang meninggalkan sholat? Nah, ancaman buat orang-orang yang meninggalkan sholat pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalahu. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena menentang, maka Allah hapus amalan-amalannya, amalan kebaikannya bakal dihapus. Lalu wa bari'at minhu dhimmatullah, lalu Allah bebaskan penjagaannya. Maksudnya dibebaskan penjagaannya kayak gimana? Allah gak bakal jaga dia. Gimana maksudnya Allah gak bakal jaga dia? Misalkan lagi safar, celaka, ya udah biarin celaka. Kena musibah, ya udah kena musibah. Orang gak dijaga sama Allah. Kayak gitu, naudzubillah. Jangan sampai kapan? Hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Sampai si orang ini kembali karena Allah dalam kondisi bertaubat. Makanya kalau kita pernah ninggalin sholat, harus langsung segera bertaubat, karena agar penjagaan Allah kembali lagi kepada kita. Jadi kalau misalkan mau safar, insya Allah selamat dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Juga apa sih pembeda orang Islam sama orang kafir? Dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara orang muslim, perbedaan antara seseorang dan orang kafir yaitu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Tadi belum disebutin hadisnya. Yang pertama itu hadis Ahmad dan Muslim, yang ini Syekh. Yang ini hadisnya rawahu Syekhani. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan
si orang, kalau misalkan si orang yaitu pembeda antara orang muslim dan orang kafir, yaitu adalah meninggalkan sholat. Kalau misalkan si orang ini masih sholat, berarti masih orang muslim. Pembedanya adalah hanya meninggalkan sholat, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita orang muslim masih sholat, kalau misalkan orang kafir enggak sholat, itulah pembeda kita antara orang muslim dan orang kafir, seperti itu. Nah, juga ada ancaman ini yang paling ngeri dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hadis Isra wal Mi'raj, wa fi hadits Isra wal Mi'raj, dan pada hadis Isra wal Mi'raj, anna Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, datang ke suatu kelompok, rudihat turdahu rusuhum bisafra, yaitu si kepala kelompok ini dihancurin dengan batu besar. Kullama rudihat rusuhum adat kama kanat. Setiap kepalanya itu dihancurin dengan batu, kembali lagi seperti semula, dihancurin kembali lagi, dihancurin kembali lagi, seperti itu. Nah, wala yafakkaru anhum min dzalika syai'un, dan tidak dikasih jeda sedikit pun bagi si orang ini. Jadi udah mah dihancurin pulih lagi, dihancurin pulih lagi, enggak berhenti karena tidak dikasih jeda sedikit pun. Lalu bertanyalah Rasul, bertanyalah Rasul, ya Jibril, man haula'i? Wahai malaikat Jibril, siapa kelompok itu? Qala, dijawablah oleh malaikat Jibril, haula'il ladzina tatakhalat ru'usahum an shalatil maktubah. Orang itu yang diremukin itu kepalanya yang tadi dipecahin pakai batu, yaitu orang yang berat melaksanakan sholat 5 waktu. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari semua hadis riwayat Imam Ghazali. Nah, seperti itu. Ngeri sekali sebenarnya ancaman sholat kayak gitu ya. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara meninggalkan sholat. Sesungguhnya sholat itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Yang namanya Allah itu disembah gak disembah, dipuji gak dipuji, murtad gak dimurtadin, itu tetap Allah. Mau digimanapun oleh kita, itu tetap Allah. Allah ya Allah gitu, nggak bakal bisa berubah dengan suatu zat apapun. Nah, makanya kita yang butuh sholat. Karena apa? Karena kita tiap hari melakukan dosa. Kita itu melakukan dosa setiap menit, setiap waktu, setiap hari kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita melakukan dosanya setahun sekali, satu kali, kita sholat 1 tahun sekali nggak apa-apa. Ada nggak yang bisa ngejamin? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Makanya dijelaskan untuk meringankan dosa-dosa kita, salah satunya dengan sholat. Karena dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innal abda idza qama yusolli, sesungguhnya seseorang hamba apabila hendak melaksanakan sholat, utiya bidunubihi, didatangkanlah dosa-dosanya. Jadi kalau misalkan orang itu mau sholat, mau mendirikan sholat, Allahu Akbar, itu dosa-dosanya didatangkan ala ra'sihi aw ala atikihi, itu dosa-dosanya didatangkan ke kepalanya atau di atas pundaknya. Nah, fakullama raka'a sajada, dan setiap si orang ini mau ruku atau sujud, tusak kita anhu, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Masya Allah, dengan sholat aja kita bisa menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kayak gitu. Maka para jamaah, setelah bubar dari pengajian ini, senantiasa kita harus selalu menjaga sholat kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi ya Muhammad ya sadiqan bil